Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2409 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Mula Warman. Nah, di video ini saya akan mendemonstrasikan cara kerja atau apa sih file upload vulnerability dan Metasploit Framework untuk tugas keamanan jaringan. Nah, yang pertama kita membuat malware dulu di Kali Linux dan saya menjalankan di Kali Linux ini di VirtualBox. Nah, ini seperti ini. Saya sudah menginstal Kali Linux OS Kali Linux di VirtualBox karena untuk membuat malware ini saya harus mempunyai aplikasi yang bernama Metasploit. Dan ya, Metasploit Framework itu biasanya buat payload atau aplikasi virus seperti malware, seperti spyware dan segala macam. Nah, untuk itu kita yang pertama kita jalanin dulu di terminal, jalanin komen lah anggapannya. Itu untuk membuat file malware. Ini kita langsung aja. Venom pasti ini Windows 4 slash meter filter slash filter store PHP. Baru ini baru enter, baru kita mau jalankan itu sebelumnya kita taruh IP dulu di lhost ini. Nah, lhost ini apa? Itu tuh kayak semacam untuk jalannya lah jalannya jaringan itu. Nah, untuk itu kita harus taruh IP kali di lhost ini. Nah, baru kita, nah sebelum itu, karena saya tidak tahu, kita cek dulu apa sih IP di Kali Linux ini. Nah, cara ngeceknya itu mudah aja. Yang pertama, tinggal jalanin komen IPA. Huruf kecil ya, IPA huruf kecil. Baru, nah di sini, di ETH0 ini, kita copy yang bagian ini. Ini 92, 19 ini. Kita copy, baru kita, nah, baru kita spasi, baru ini, enter. Baru lhost sama dengan salah, ini L-port, sorry, L-port. Ini tujuannya ya membukakan port atau jalan lah supaya bisa masuk ke IP saya. Dan ini saya membuka port itu yang 444. Nah, kenapa 444? Itu sebenarnya lumayan umum di cybersecurity, try hack me dan segala macam. Itu karena defaultnya atau memang 44 itu jarang dipakai atau memang supaya tidak tabrakan aja. Soalnya port seperti 8080 atau yang lain itu ada web server segala macam dan takutnya tabrakan. Nah, 44 itu udah dipakai. Jadi makanya kita pakai 44 ini supaya ya tidak tabrakan dan segala macam. Baru langsung aja kita enter lagi. Baru kita min f exe, salah kita huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Exe baru enter. Baru setelah itu kita, nah exe itu maksudnya jalaninya kita filenya menjadi apa. Biasanya ada yang PDF atau Excel dan kalau bisa ditekan itu beda-beda. Kalau PDF itu nanti ada muncul comment prompt ya sama kayak Excel juga ada segala macam gitu lah. Baru kita ini minus O, salah O, baru setelah itu kita membuatnya menjadi aplikasi namanya apa. Nah, saya buatnya itu menjadi nama aplikasinya malware.exe supaya tahu lah ini tuh file itu virus untuk untuk Windows korban. Oh ya, di sini saya jelaskan dulu. Ini file ini bakal saya upload ke Windows korban. Dan Windows korban itu yaitu laptop saya yang Windows asli ini. Nah, itu saya jelasin juga gimana sih cara kerja file upload vulnerability menggunakan link phishing gitu. Atau ya sebenarnya upload juga sih sebenarnya download dari Windows korban gitu. Baru kita di sini, kalau sudah kita buat nama aplikasinya, kita enter aja. Di sini mungkin lumayan nunggu lama sih buat masukin payload, masukin supaya buat malware gini dan segala macamnya ini. Nah, nanti file inilah yang nantinya bakal diupload ke Windows korban. Nah, itu namanya file upload vulnerability. Kita tunggu aja mungkin.
Loh, kenapa ya? Oh, salah. Ada tipe ternyata astaga. Di sini harusnya reverse ya. Reverse. Nah, ya harus nunggu lama lagi sih, sorry ya. Maaf, maaf. Nah, baru terbuatlah file malware tadi yang menggunakan MSF Venom di Kali Linux. Yang payload yang dibuat tadi. Nah, ini ada payloadnya 510 byte, ya lumayan sedikit. Jadi finalnya itu 7168 bytes, yaitu mungkin 7 KB mungkin. Nah, ini baru nama file itu tersimpannya as malware.exe karena saya takutnya kalau saya nama lain itu takutnya saya jalanin gitu segala macam, ya tau lah. Nah, baru selanjutnya kita jalanin web server atau host via Python server. Nah, itu tuh saya mau nge-host file malware.exe ini menggunakan Python web server supaya bisa diakses dan di-download dari Windows. Nah, itu saya menggunakan kayak link phishing atau cara lain untuk menjelaskan file upload vulnerability-nya itu. Nah, yang pertama kita ke mungkin ke ini lagi apa buka terminal baru lagi di sini. Baru kita jalanin command-nya. Ini Python 3 m http dot server. Baru ini portnya kita mau buka port di mana dengan IP yang 192. Ini IP, nanti kita memakai IP dan port untuk bisa mengambil filenya yang mau di-download dari Windows, yang dari Kali Linux ke Windows gitu. Baru kita enter. Nah, ini berarti artinya sudah jalan nih. Sudah bisa diakses gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum akses itu, kita balik lagi ke sini, yang Metasploit tadi. Baru kita buka listener Metasploit lah. Nah, di terminal yang ini, kita buka Metasploit dan siapkan listener untuk menerima koneksi dari Windows setelah malware dijalankan. Nah, sebelum malware dijalankan itu, kita harus menyiapkan, itulah, kayak mendengarkan atau anggapannya, kita sebelum menangkap kita siapin kayak umpan atau gimana gitu supaya nanti kalau misalnya mereka sudah jalankan kita bisa mendapatkan info atau segala macam gitu. Kita sudah apa ya kayak anggapannya kita kayak mengambil alih lah. Tapi sebelum itu kita jangan listener dulu. Yang pertama MS salah. MSF console, nah, baru enter. Nah, baru ini kita nunggu sampai ada tulisan NSF6. Ini mungkin nunggu lama. Saya cek. Ini lumayan nunggu lama ya di sini. Jadi benar-benar harus nunggu tulisan atau masuk ke apa namanya? Inilah terminalnya Metasploit lah kalau kita anggapannya. Jadi tulisannya MSF 6 gitu. Oke, udah nih. Nah, baru kalau sudah MSF 6, kita jalanin command use exploit multi handler. Baru kita enter. Nah, ini tujuannya kayak kita tuh apa ya namanya ya? Kayak memakailah exploit yang ada di folder exploit, multi dan handler. Baru kita set payloadnya yang tadi Windows ya yang sudah kita buat di itu ya di malware.exe. Baru kita dengan kita apa ya buat komennya dulu meter writer as reverse underscore tcp. Nah, kalau sudah berhasil, dia langsung tulis tuh payload sudah sudah diambil dari Windows bla 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 segala macam. Nah, baru setelah itu sebenarnya sama kayak yang tadi yang ada lhost, report dan segala macam. Nah, ini kita tinggal copy aja, copy, baru kita tulis lhost spasi salah.
Nggak usah sih sebenarnya, set, ini harus huruf kecil, set, baru kita, nah paste, baru enter, salah, ini harusnya nggak usah pakai spasi sebenarnya. Nah, baru else-nya ya tadi sebenarnya bedanya cuma sama dengan aja ya. Baru kita hapus bagian sini, baru L-port. Ya sebenarnya ini samakan aja sih kayak yang pembuatan malware tadi. Baru kita ini. Nah, L-portnya udah diganti ke 444. Baru setelah itu kita jalankan dengan memberikan komen kan. Kita tunggu. Jadi biasanya kalau sudah selesai itu ada tulisan lagi listening atau lagi mendengarkan gitu supaya kalau misalnya malware berjalan kita langsung mendapatkan info, mendapatkan mengambil alih lah laptopnya gitu dan segala macam ke korban dari korban kita bisa mengambil admin dan segala macam staff info gitu. Nah ini sudah membuka sesi. Nah ini artinya ini sudah jalan nih. Dan di sini kita bisa apa mengambil alih laptop yang IP-nya itu 192.168.1.11 lah. Tapi sebelum itu, ini mungkin karena sudah jalan ya sebenarnya. Tapi kita sebelum itu, ini cara jalaninya ini karena saya sudah jalani ya, sudah saya coba. Tapi sebelum itu kita cari tahu nih, gimana sih cara file upload vulnerability itu bekerja gitu. Yang pertama, kita buka di sini, 92. Nah ini di sini nih, ini IP kali Linux dan sebenarnya cara kerjanya cukup simpel. Di sini saya memakai link, anggap aja kayak link phishing gitu, terus terus atau mungkin salah upload, terus apa ya namanya ya, kayak sebagai staff gitu di Windows korbannya ini, dia tuh kayak mau ngambil gitu atau misalnya ada yang lagi upload file gitu, terus dia dapat kayak file yang lumayan bingung nih, ini apa ini filenya? Dia buka, terus dia mungkin penasaran gitu, baru dia download. Nah ini mungkin tidak bisa karena saya sudah ada, sudah saya jalani dan segala macam sih. Jadi mungkin kita bisa coba buka lagi di sini. Nah ini sudah saya coba-coba segala macam sih. Nah saya open. Nah kalau misalnya di open itu sebenarnya nggak muncul apa-apa. Sebenarnya ada muncul comment prompt kalau nggak salah, tapi saking cepatnya itu kayak nggak muncul apa-apa gitu. Nah baru setelah itu kalau misalnya udah jalan, baru dia mendapatkan sesi yang ini. Sebenarnya kalau belum itu dia masih start reverse TCP handler on ini. Nah, sebelum itu tuh masih kayak gini, tapi karena sudah saya jalankan malware itu, jadi langsung mendapatkan ini bla 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 dan segala macam itu. Dan sebelum jalankan itu, kita harus mematikan defendernya. Nah ini, defendernya kan mati nih, jadi malware itu tidak terdeteksi dan tidak langsung terhapus otomatis gitu. Jadi di sisi Windows ini, saya kan download file malwarenya dan menjalankannya dari server kali. Nah, baru setelah itu, inilah yang disebut sebagai file upload vulnerability, yang dimana korban tanpa sadar menjaga file berbahaya dari file yang diupload dari attacker atau penyerang gitulah. Nah, baru setelah itu kita bisa mendemokan dikali kayak apa aja sih yang kita bisa lakukan di laptop korban itu. Misalnya kita bisa mendapatkan sysinfo, apa sih sistem info itu? Yaitu info sistemnya Windows ataupun info sistemnya laptop korban gitu. Nah itu sekarang kita bisa tahu kalau misalnya komputer itu punyanya Mocha dan itu memakai Windows 11. Terus arsitekturnya itu ada kali 64 itu biasanya ada kali 32 atau kali 64 itu biasanya saya lupa buat apa itu. Nah, baru setelah itu kita bisa screenshot. Nah, story-story ini saya kurang tahu bakal sebenarnya taruhnya di sini, cuma saya bingung yang terbaru ini yang mana ini. Saya lupa-lupa juga ini. Nah ini kan ada di home reskin. Ini di reskin coba. Nah mungkin ini ya, coba kita lihat. Nah ini nih, dia screenshotnya itu dari laptop Windows kesimpannya di laptop di apa VirtualBox dari Linux. Dari anggapannya dia tuh screenshotnya di laptop korban dan tersimpannya di laptop penyerang gitu. Baru kita bisa get
UID. Get UID itu buat apa sih? Itu tuh kayak user yang aktif sekarang. Jadi kalau misalnya di server itu, dia biasanya ada usernya banyak gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini, di laptop saya itu cuma usernya satu, yaitu Mokalati dan sebagai administrator. Nah, itu tuh paling bahaya kalau misalnya laptopnya itu yang paling kasar tertinggi administrator itu menjadi atau mendapatkan virusnya itu paling berbahaya karena bisa mendapatkan info penting ataupun bisa menghapus laptopnya tersebut. Nah, di sini juga kita bisa memakai CMD-nya Windows. Salah, shell aja. Iya, shell CMD. Nah, itu tuh supaya kita bisa menjalankan eh, CMD-nya Windows di kali Linux itu kita mau ngapain dan segala macam. Ya, ya bisa sih misalnya ping google.com. Kalau misalnya di sini kan ya hampir sama sih sebenarnya kalau ping itu ya sebenarnya bedanya CMD sama itu tuh ya beda sih sebenarnya. Nah ini help. Nah ini kalau bisa shutdown, bisa apa dan segala macam itu lumayan berbahaya ya. Ya, ya kalau misalnya kedapatan virus dan segala macam. Ya apalagi kita tuh pakai Metasploit itu kan mudah aja buat payload tadi itu. Nah, mungkin ini sebagai kesimpulan saya atau penutupnya dari demonstrasi ini kita bisa lihat nih betapa berbahayanya file upload vulnerability yang seperti saya tadi yang kayak misalnya dia mendapati file ataupun mendapati link phishing terus dia jalankan, nah itu berbahayanya kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa kan. Nah, nah cara bertahannya itu ya mungkin dengan jangan sembarangan download dan jangan file dari sumber yang tidak dikenal. Seperti kayak misalnya web yang cuma HTTP, tidak ada HTTPS-nya, yang S-nya itu secure, jadi lumayan eh, aman lah. Tapi walaupun semuanya enggak itu ya, kalau HTTPS itu enggak semuanya secure sih sebenarnya. Tapi misalnya kalau kayak apa namanya Play Store atau Steam itu mungkin lebih itu ya, kalau bisa jalankan file atau downloadnya lumayan aman ya, kayak Steam dan segala macam. Tapi bisa kalau udah dikenal itu jangan sembarangan. Kita bisa ngecek di Virtual. Kalau misalnya kita nggak yakin tuh apakah itu filenya bervirus atau enggak, bisa kita ngeceknya di virus totalnya ini. Dan selalu aktifkan antivirus. Nah itu kan tadi antivirusnya mati. Kalau misalnya nyala, itu tuh nggak bakal bisa ke download. Mungkin saya coba nyalakan ya. Baru kita coba download malware tadi. Nah, itu langsung thread dan di thread ini kita langsung ketahuan nih di bisa dihapus atau bisa di-allow. Tapi biasanya kalau di Windows itu langsung dihapus dulu. Baru kita misalnya di-allow, ya di-allow berarti diperbolehkan di file ditaruh di laptop kita ataupun di quarantine ataupun di remove. Jadi kalau misalnya di remove itu ya berarti ya dihapus lah file malware itu. Itu bagusnya antivirus sebenarnya bisa sih memakai pihak ketiga, tapi sebenarnya Windows Security sudah cukup. Dan pastikan firewall itu aktif. Jadi firewall itu ada ya sebenarnya sama kayak tadi nih, yang Defender tadi itu, tapi ya, masuk luarnya gitulah supaya dia tuh tahu ini virus atau enggak. Nah mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau misalnya saya ada salah kata atau gimana, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya.